Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Salam juga rahayu buat teman-teman semua di penghujung tahun ini. Tema kali ini adalah review dan resolusi 2026 di tahun kuda api. Nyantai aja kita, biasa. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Saya buka dulu di channel lainnya ya. Dulu di channel lainnya ya. Suaranya clear ya. Selamat malam juga Muhammad Reja dan Acok ya, sudah bergabung. Bentar ya. Kita lihat yang lain dulu. Jadi kita review dan resolusi di 2026 di tahun kuda api. Apa aja yang harus kita lakukan dan apa yang nggak bisa kita lakukannya. Tapi sebelum itu kita biasa mukadimah dulu. Saya cuma bertanya sedikit aja. Apakah Anda seorang kultivator di 2026 atau bukan? Ya. Jadi yang pertama adalah seorang kultivator kan pasti berkultivasi. Nah, kultivasi adalah perjalanan spiritual
bukan tujuan. Semakin dalam kita memahami diri sendiri, semakin kuat kita menjadi apa yang kita inginkan. Jadi gini, kalau kultivasi itu terus, gak ada habisnya. Jadi menuntut ilmu itu memang dari sejak kita dilahirkan sampai memang masuk ke liang lahat. Perjalanan spiritual tuh, jadi tujuannya memang jelas ya, tapi itu bukan tujuan akhir untuk menjadi seorang kultivator, bukan tujuan. Tapi tujuan yang ingin kita capai adalah ya mendapatkan sesuatu yang absolut ya, yang kalian benar-benar inginkan di dalam hidup ini. Jadi termasuk semakin dalam kalian memahami diri sendiri, ya semakin kuat tujuan tersebut dan akan menjadi sesuatu yang memang benar-benar nyata. Jadi kalau teman-teman semua fokus kepada satu tujuan, nggak usah yang lain aja, cuma satu fokus saja. Baik itu skill, keahlian, atau memang di finance, ya, atau memang di usaha. Insya Allah di 2026 itu akan terjadi. Kenapa? Karena energi spiritual di 2026 itu adalah energi kekacauannya. Kekacauan di situ bukan berarti semuanya kacau, bukan. Tapi perpaduan dari berbagai elemen yang menjadi satu, termasuk ada kekuatan energi api bumi juga, energi kekacauan yang memang luar biasa di atas dari energi-energi geni yang lain ya. Jadi energi spiritual di 2026 itu adalah kunci untuk membuka semua potensi yang kalian miliki. Nah, di situ dibutuhkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Makanya dari kemarin kita bahasanya kita belajar tubuh, pikiran, dan jiwa. Karena itulah kunci untuk mencapai pencerahan atau kebangkitan spiritual di dalam diri kalian sendiri. Jadi apa ya, sebenarnya kalian nggak usah berguru juga kalau mengerti ini. Kalian bisa jadi seorang praktisi dan penggiat ya. Saya bilang penggiat atau memang pembudidaya ya. Seorang kultivator itu adalah pembudidaya di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kalian mengalami satu kebangkitan di dalam spiritual, baik itu spiritual di pikiran, tubuh, dan jiwanya, maka dia akan mengalami suatu fenomena atau anomali di dalam supranatural itu sendiri. Jadi jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, baik itu usaha, keluarga, ataupun segala macamnya ya. Jangan takut. Keluar aja. Itulah tanda-tanda kalian mengalami suatu kebangkitan. Karena disitulah ada pertumbuhan spiritual yang mulai starting. Jadi bukan finishing. Dan semoga ini dapat menginspirasi, motivasi Anda semuanya dalam perjalanan spiritual Anda di tahun 2026. Nah, apa aja di tahun 2026 yang kita hadapi di tahun kuda api? Karena kuda api elemennya bukan kuda api biasa ya. Ini kalau saya mengatakannya ini bisa dibilang unicorn api ya. Jadi bukan kuda-kuda biasa, unicorn api yang memang elemennya memang api dan berbenturan dengan elemen kekacauan. Dia membawa elemen kekacauan. Jadi ada satu tekanan langit dan bumi spiritual atau pembudidaya itu saya sebut adalah seorang kultivator. Jadi apakah Anda seorang kultivator atau bukan? Ya, kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah kalian sudah merasakan kebangkitan-kebangkitan itu? Atau belum? Saya jawab satu-satu dulu ya. Aco cuman nonton doang. Belum absen ya. Buat teman-teman yang bergabung di sini, kenapa saya bilang ini termasuk spesial? Karena ini terakhir saya mengadakan live streaming. Jadi semuanya saya akan tangkap di sini, tapi juga ada beberapa tambahan yang memang kalau teman-teman kurang mengerti, nanti saya akan jelasin pelan-pelan. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di grup WA saya, mungkin di pertengahan tahun saya akan bubarkan grup tersebut dan akan masuk ke grup ketiganya ya. Jadi ada penaikan tingkat.
Jadi benar-benar dipahami benar apa yang kalian sudah pelajari di sini. Dan itu gratis ya, karena memang saya jor. Atau kita bikin triwulan, setiap 3 bulan sekali kita naikkan levelnya. Sembari minum ya. 2026 itu adalah sio kuda api, berelemen api, yang saya ilustrasikan sebagai apa ya, unicorn api. Unicorn api ini memang terlahir ya, baru terlahir. Jadi saya kategorikan karena di awal itu energinya akan berbenturan ya sampai dengan bulan 4 nanti. Jadi dimulai dari sekarang ya, pergantian sionya dari ular kayu ke kuda api. Sio apa aja yang sangat beruntung di tahun depan? Nah, sio yang sangat beruntung di tahun depan itu adalah macan ya, yang pertama. Dia prioritas yang pertama itu di tahun depan itu. Saya akan singkirkan dulu karena ini keganggu terus saya ngeliatinnya. Bagi teman-teman yang nggak tahu persioan lah bahasanya ya, teman-teman bisa browsing tanggal, bulan, tahun di Google Chrome, termasuk sio apa, tahun kelahirannya. Macan itu akan mengalami satu perubahan yang sangat signifikan ya di tahun depan itu. Jadi juga bisa saya mengatakan duduk aja dapat duit. Jadi luar biasa. Baik karir, keuangan, rumah tangga, yang belum dapat jodoh ya di tahun depan sangat luar biasa ya. Kalau memang mau menikah, saya sarankan memang untuk sio macan kalau bisa di sebelum akhir ya, sebelum akhir sekitar bulan 10 atau bulan 11 lah menikahnya. Jadi dari perhitungan kosmik saya ya, dengan pantauan energi spiritual yang saya lihat di tahun depan itu macan adalah rajanya ya. Kalau kuda api itu sendiri, kalau sio kudanya berelemen lemah ya atau kecil, ya dia akan hancur sebenarnya, ciong juga. Tapi saya mengatakan bahwa macan adalah raja di unicorn api ini. Semuanya ada di macan. Macan juga nggak boleh gede kepala karena memang ini hokinya di tahun kuda api. Istilahnya dia juga nggak boleh pongkah, nggak boleh terlalu egonya diumbar atau apa ya, extra confident ya, itu nggak boleh ya. Jadi confident boleh, extra confident nggak boleh. Tapi memang alam semesta memang mendukung yang kelahiran sio macan api. Macan apa aja, khususnya macan api. Macan emas juga, elemen emas juga bisa, logamnya. Tapi semua macan di tahun unicorn api ini, bukan saya nggak mengatakan kuda api ya, karena itu perhitungan kuda aja, tapi ini berbentuk unicorn yang saya lihat. Unicorn ini sangat cocok dengan elemen api yang memang berelemen apa, kekacauan ya, karena semuanya terdistorsi di situ, baik dari semua alam, baik alam parsial atau segala macam, terdistorsi semua dengan elemen kekacauan ini. Dan ini adalah elemen api yang sangat-sangat tinggi ya di dalam elemen-elemen api yang lain, baik itu api es yang sangat panas ya, api hitam, itu kan semakin panas kan dia akan hitam, bukan merah lagi. Jadi api bumi, api segala macamnya, api angkasa, semuanya masih dibawa dengan api kekacauan. Jadi sio naga sangat luar biasa sekali. Sio yang kedua yang saya lihat ya adalah sio
Ntar saya hitung lagi ya. Tadi saya kelihat sih sebenarnya binatangnya. Kambing, ya. Jadi teman-teman yang bersio kambing itu juga mengalami suatu peningkatan ya, baik di bidang karir, keuangan, ya, tapi tidak sebesar sio macan. Kambing sangat-sangat dominan juga di situ. Karena kambing ini bisa dikategorikan ya masih satu rumpun dengan kuda ya. Tapi tidak sebesar di macan tadi. Yang ketiga, sio yang ketiga yang masuk dalam keberuntungan tahun 2026. Kerbau juga masuk ya. Santai ya, saya ngitung juga. Kerbau dengan perjuangannya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya di 2026. Jadi buat kalian yang sionya kerbau, tetap fokus dan tetap berjuang, semangat ya. Ditambah, walaupun di sana sini kerbau akan berdampak juga ya, pengaruh dari kekacauan ini. Karena saat kekacauan inilah kerbau kalau bisa pintar-pintar mengambil keuntungan, ya dia akan naik sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua yang bersio kerbau, jangan jadi orang yang baik. Ya, ingat. Disclaimer ya, saya garis bawain. Buat teman-teman yang bersio kerbau, ya. Walung sio apa? Ini saya mengatakan dulu yang mendapatkan keberuntungan di tahun 2026 ya. Nanti kita bahas tentang kualifikasi yang pertama tadi. Walung bisa tulis saja di situ di Alung Yuli ya. Oh iya, ini Yuli ya, Alung Yuli. Sionya sio apa? Nanti kita liatin ya. Kayaknya dari Gumuk Emas ya, Yuli ini. Jadi selain tadi macan, kambing, kerbau, ya. Ini masih ada satu sio lagi, tapi saya masih gambarannya masih samar, ya belum terlihat jelas. Sio tikus. Nah, sio tikus ini buat teman-teman yang apa? Wah, kuda ya. Kuda, kalau kudanya elemennya lemah, kayu misalnya, terbakar ya. Jangan sampai terbakar, dan itu kalau bahasa kearifan lokal ya, harus punya kandangan diri, Yuli ya. Yuli harus punya kandang diri atau protek diri ya, armor, siapkan armornya. Nah, nanti di grup WA itu saya sudah tambahkan di grup WA, nanti belajar tentang armor diri juga. Jadi kekuatan fisiknya dulu diolah, baru kita kekuatan spiritualnya kita mainkan nanti, baik itu pikiran, tubuh ataupun jiwanya, supaya cepat mendapatkan pencerahan-pencerahan dan ide-ide untuk dunia bisnis ya. Jadi macan, kambing, kerbau, tikus ya. 4 sio ini ya, elemen apapun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali di tahun 2026. Jadi jangan mau ngalah, dan saya garis bawain, jangan jadi orang baik ya, atau people pleaser ya. Ngerasa gak enakan untuk 4 sio ini. Pokoknya mau jahatlah sekalian, karena ini percepatan. Di 2026 itu kosmiknya yang saya lihat, energi dari kosmiknya, itu semuanya harus percepatan. Jadi baik bisnis, finance, atau segala macam, kalian percepatan. Nggak boleh jadi orang baik. Saya garis bawain, nggak boleh jadi orang baik. Karena orang baik itu gampang tersakitin ya. Ya gampang gak enakan, itu bahaya. Jadi kejam-kejam lah di tahun 2026.
Karena setelah itu kalian akan menikmati hasilnya. Yang kecipratan, nah kalau tadi yang prioritas ya, yang kecipratan rezeki di tahun 2026 itu yang saya lihat jelas benar dua sio, yaitu sio naga dan sio ular. Ya. Jadi sio naga dan sio ular ini hanya kecipratan aja, kecipratan rezeki dari sio-sio yang saya sebutkan tadi. Nah, saya disclaimer juga bukan berarti sio-sio yang lain jadi sial, enggak. Ya, tapi yang jelas yang saya sebutkan akan mendapatkan rezeki besar atau kecipratan rezeki besar. Jadi kalau kalian yang bersio naga dan bersio ular itu hanya kecipratan aja rezekinya. Jadi deket-deketin, ya deket-deketin orang yang punya sio yang saya sebutkan tadi. Kalau di rumah ada sio macan, deketin, ya supaya pamornya lebih naik lagi energi spiritualnya. Karena itu kan energi itu saling melengkapi ya. Energi tidak bisa dihancurkan. Energi akan membentuk dengan energi yang lain dan akan bersatu dengan energi yang lain kalau energinya sinkron. Tapi kalau berbenturan dia akan menolak. Nah, buat yang sio-sio yang tidak saya sebutkan selain itu, baik itu sio ayam, sio kelinci, ya, atau sio monyet, sio anjing, ya. Anjing juga sebenarnya masuk nih. Kategorinya di prioritas nih, baru terlihat tapi paling bawah. Itu mengikutin aja, nempel aja di sio-sio yang saya sebutkan tadi, khususnya kepada sio macan. Jadi kalau nempel dia akan kecipratan. Jadi buat sio-sio yang saya tidak sebutkan, dia juga dapat rezeki, tetapi tidak sebesar sio macan, ya sio kambing, sio anjing juga masuk itu ya, sio tikus. Nah kayak sio kebo itu nggak usah jadi orang baik lagi. Udah harus jadi orang jahat, nggak apa-apa deh. Dibilang orang jahat, nggak apa-apa. Yang penting di 2026 dia menang. Nah, untuk membaca ini, kalau kalian seorang kultivator ya, sering berkultivasi, kalian bisa melihat atau merambah dengan energi spiritual yang kalian miliki. Kalau yang level bawah kan saya udah ajarin tentang suung ya, sampai 3 suung, menyatukan 3 alam ya, tiga napas ya, baik pikiran, tubuh dan jiwa. Nah kalau itu udah disatukan, dia akan menyatu menjadi suatu energi yang luar biasa. Dia akan mengalami kebangkitan spiritual yang luar biasa. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti saya akan record dan saya akan masukkan ke di-upload di channel YouTube Isami Haji ya. Buat teman-teman juga nanti kalau memang kita berjodoh ya, dikasih sehat dan panjang umur, kita akan bertemu lagi di Lampung Barat ya, bisa offline ketemu saya di Lebaran ya, Lebaran pertama dan Lebaran kedua sampai Lebaran ketiga di Lampung Barat. Itu karena saya akan jor-joran di situ juga. Saya akan mengajarkan tentang spiritual, supranatural, dan metafisik. Kalau kemarin itu tapping, akupuntur, dan acupressure ya. Selain dari alkemis yang saya ajarkan sedikit di situ. Buat teman-teman yang ada sekitaran Bandar Lampung, bisa ketemu dengan saya malam ini secara offline ya, malam tahun baru. Saya juga nggak akan lama juga di live streaming ini, hanya mereview aja, mereview di 2025 ini apa saja yang memang masih kurang. Nah, jadi teman-teman juga berprinsip gini, kalau orang berpikir gimana caranya saya sukses, gimana saya cepat kaya, nanti di 2026 diubah secara berpikir secara paradok. Bagaimana caranya supaya saya tidak gagal, dan bagaimana caranya di 2026 itu saya tidak miskin. Nah itu yang harus digarisbawahi. Jadi berpikir terbalik ya. Invert, always invert. Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Karena 2026 adalah energi api kekacauan. Jadi kalian juga harus percepatan di situ, ya.
Kalau bisa sebelum bulan 8 kalian sudah mencapai tujuan yang kalian inginkan atau target-target yang harus diambil ya. Jadi resolusi di 2026 itu kalian sudah ada di sekarang ini, di penghujung tahun ini. Nah, mereview tentang yang kemarin kalian masih kurang apa itu ditaruh di dalam prioritas yang pertama. Jadi benar-benar yang paling utama, ingat ya, kemarin saya ajarkan logika mistis dan logika realistis. Nah, kalau memang logika mistisnya masih kurang, kalian agak naikkan. Kalau memang logika realistisnya kurang, itu yang harus dinaikkan. Jadi di 2026 itu kalau bisa keseimbangannya luar biasa ya. Kalian sudah mencapai keduanya. Dan kalian nggak perlu lagi berguru ke sana ke sini yang nggak jelas ya. Saya lebih mengajarkan kalian untuk mandiri sendiri. Jadi kalau di grup saya istilahnya saya dampingi, nah di 2026 itu saya hanya mengajarkan dan kalian harus olah sendiri semuanya. Seperti kayak meditasi kalian kan bisa merasakan energi itu. Sebenarnya bukan saya yang memberikan energi itu, tapi kalian sudah bisa rasa jeruning kalbu. Kalian sudah menyatu dengan rasa itu sendiri. Ciri Anda sebagai kultivator ya, nanti di 2026 kalian akan merasakannya yang kalian pelajarin di 2005 ini. Kalian bisa mengetahui nanti waktu saya misal mau jalan di jalan aman atau tidak, itu udah bisa dirasakan. Atau ingin ke satu tempat udah dirasakan, oh ini begini. Jadi segala sesuatunya sudah terschedule di dalam pikiran kalian dan memang itu akan terjadi ya, mewujud. Saya bilang tadi apa? Pikiran itu hanya terfokus kepada satu. Jadi pikiran cuma satu aja. Fokus saja di satu bidang itu, kalian akan jadi ahlinya. Kalau memang effortnya luar biasa di situ, ya udah. Kenapa harus yang lain? Nah, tapi buat teman-teman yang memang masih bekerja khususnya di bawah UMR, ya usahakan sudah mulai bergerak di bidang yang kalian benar-benar geluti, tetapi harus cari sumber pemasukan yang lain. Makanya di dalam seorang kultivator harus selalu mencari sumber daya, baik itu sumber daya spiritual ataupun sumber daya yang memang lahirianya. Jadi jelas supaya di 2026 kalian mau ngapain itu atau mau jadi apa, itu benar-benar terjadi. Saya juga kemarin ngajarkan seperti kayak neuro linguistic programming ya. Gelombang otaknya harus selalu diolah 5 menit sebelum tidur dan sesudah tidur. Yuli tadi sionya apa ya? Kan minta diliatin. Biar saya liatin sekalian di sini. Kalau Yuli di 2026 itu memang kalau masih di bulan 4 ya masih agak kacau lah ya. Masih banyak bocor halusnya. Ya, bocor halus itu masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang memang harus ditutupi. Tapi setelah bulan 5-nya mungkin udah mulai stabil. Buat sio kerbau juga seperti itu ya. Dia akan stabil memang sekitar bulan 4, bulan 5. Kalau masih di bawah bulan 4, bulan 5, dia masih agak kacau ya bagian finansialnya. Buat macan, sudah mulai stabil ya. Sudah mulai tahu arahnya. Dan dia sudah bisa mengendalikan segala sesuatunya. Karena makanya saya tadi bilang di 2026, sio macan itu memegang peranan penting. Yang ciong itu memang kuda ya. Kalau kuda ini Yuli berbenturan dengan sio itu sendiri. Dia bisa jadi pemimpin, jadi bisa juga jadi apa ya? Tempat target tembak ya. Karena dia yang memegang kuda, dia harusnya jadi raja, tetapi raja ini menjadi target tembak orang lain ya. Jadi jadi sasaran. Nah makanya saya sarankan tadi harus armor di tubuh fisiknya harus dibentuk dulu. Nanti besok mungkin bisa offline ya ketemu saya ya, Yuli ya. Kalau besok ketemu nanti saya langsung apa ya, kita buat lah ya. Buat runai
Brunei Arai yang memang untuk usaha, untuk diri, ya. Semuanya kita akan bentengi ya. Saya ngomongnya apa? Kurungan badannya. Atau kandangan badan. Nah, yang kemarin kita mengatakan 3 metode pikiran, tubuh, jiwa. Itu bisa kalian olah melalui Kasuman. Nanti saya akan bikin video khusus dan saya akan masukkan ke grup ya. Kalian bisa pelajari. Karena itu bukan untuk publik, jadi saya tidak mengajarnya di sini ya, secara online ya. Saya akan offline dan jadi benar-benar fasilitas yang kalian dapatkan di grup itu benar-benar untuk diri kalian sendiri. Dari semua yang saya katakan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena mungkin kan malam ini ada bakar-bakar, nyanyi-nyanyi atau segala macam. Dan dibarengin dengan hujan juga. Jadi ada baiknya, ya kalian bisa konsultasi di sini. Biar ada komunikasi interaktif antara kalian dengan saya ya. Kita juga tunggu teman-teman yang lain, kalau memang teman-teman lain yang mau bergabung ya. Saya sembari nunggu teman yang lain. Jadi kalian tidak sedang melihat acara ini dengan percuma ya, atau secara kebetulan. Ya, kalian di sini karena akhirnya memang diri kalian itu dibentuk untuk menang di tahun 2026 ya. Meskipun terdengar besar, memiliki logika psikologis yang konkret ya. Dia mengamati sesuatu yang aneh dalam praktik klinisnya. Jadi kalian juga harus menjadi seorang pengamat yang memang sebelum itu terjadi. Suyarno ini ngirimkan stiker, terima kasih. Jadi sebelum kemenangan itu nyata, alam bawah sadar mulai memancarkan sinyal-sinyal atau transmission ya tertentu yang sebagian besar mungkin diabaikan oleh orang-orang lain ya, yang tidak mau belajar tentang spiritual, tentang supranatural, tentang energi, tentang pikiran, tubuh dan
jiwa ya. Dia akan mengulangi lagi ke apa ya, lingkaran setan. Di situ lagi siklusnya. Jadi doanya nggak pernah terkabul, ya, kenyataannya nggak ada, jauh dari ekspektasi, ya. Mau menang kok nggak kunjung-kunjung datang juga, ya, karena memang ya apa ya, kalau kalian telah mengklik yang saya ajarkan ini, ya mungkin kalian sudah beda ya. Alam bawah sadar itu sudah siap untuk tingkat berikutnya. Makanya grup kita sudah 2 ya. Ini yang kedua. Nanti saya akan hapus semua, keluarkan lagi, masuk ke grup ketiga. Karena yang pindah grup itu adalah orang-orang yang saya pilih dulu, ya, sampai ke grup 12 nanti. Jadi dia akan naik level. Tetapi kalau kalian mengabaikan yang saya ajarkan dengan cuma-cuma ya, gratis, yaitu pilihan kalian sendiri ya. Mungkin ya pikiran sadar masih mencoba untuk memahaminya, ya kalian kalau emang nggak ngerti ya silahkan bertanya ya. Kalau saya jemputnya apa ya, momen-momen ini sebagai sinkronitas peristiwa yang tampaknya acak karena kekacauan ya, namun jika dilihat lebih dekat memiliki benang merah, bukan karena alam semesta sedang bermain mistis, tapi karena persepsi dan perhatian kalian sejajar. Ketika kalian siap untuk berkembang, maka itu akan datang. Apa yang sebelumnya tidak kalian lihat, yakini akan muncul satu demi satu ya. Apa yang sebelumnya lewat begitu saja, gini tahu-tahu udah, oh ini udah kecapai, kayak mimpi gitu. Dan sekarang di momen ini seperti apa ya, berdiri di sebuah pintu perbatasan ya, karena ini di penghujung tahun. Satu sisi adalah dirimu yang dulu ya, masa lalu, dan sisi lain diri kalian yang akan menjadi sesuatu ya. Inilah yang hampir tidak ada yang mengatakan tentang menang ya. Mayoritas tidak takut gagal, mereka takut sukses atau takut miskin. Tapi ayo bagus gak hoki Saudi. Sionya apa dulu dek? Ini dari 4 lawang lahat ya. Sionya. Jadi coba nanti di ininya aku lihat dulu ya. Aku biasanya kan oke, telepon masuk Yuli. Ya, assalamualaikum. Salam. Iya. Piye? Andi udah pulang dong karena belum. Lagi dalam perjalanan, bentar lagi nyampe. Ya. Iya. Ya udah besok jam 9 pagi. Jam 10-an lah sampai. Oh ya, ya jangan siang-siang. Ya, kalau siang-siang orangnya udah capcus juga lagi. Ya begitulah Yuli ya. Tadi yang Koko bilang. Emang udah live-nya udah apa tuh? Live-nya udah. Ya udah, ini komen di sana bisa, ini langsung nelpon juga nggak apa-apa. Saya langsung live nih, bisa dengerin juga di live-nya nanti. Jadi yang Koko bilang tadi, ya Yuli masih berbenturan ya, karena Yuli juga kuda, tetapi kuda itu walaupun dia jadi rajanya di tahun depan, tetapi juga menjadi target tembak bahasanya tuh. Jadi sasaran. Nah itu sampai di bulan 4, bulan 5. Jadi sebelumnya memang harus pakai armor dulu. Ya besok lah nanti dibentuk lah armornya. Kesini secara offline. Nanti kita ini bawa keluarganya ya sekalian. Ya. Kita ruat. Nah jadi benar-benar saya ruat. Ya. Oke itu aja. Kalau memang mau live ikut di live-nya. Ya. Koko lagi live dulu masalahnya. Nah, kemana kan? Ya, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari dek.
Kalau Pak Adia ini, Henny Tarman ini, sionya babi, elemennya air ya. Tinggal tanggalnya, tanggal berapa ini ya? Bentar. Saya tanya dulu nih, tanggal dan bulannya. Kalau ini kan antara perbatasan nih, ini tanamannya antara babi dan anjing, cuman saya belum tahu tanggal dan bulannya, jadi bisa dilihat dulu. Ini saya lagi nanya, mudah-mudahan langsung dijawab. Kalau dijawab ya nunggu, kita terusin dengan yang lain ya. Jadi nggak bisa asal-asal aja. Oh, 27 Agustus. Iya benar, babi. Sionya babi, elemennya air. Ya. Jadi yang sebutkan tadi, ya, kan yang ngasih prioritas itu macan, kambing, anjing, terus kebo, terus tikus. Nah, yang kecipratan adalah naga dan ular. Yang tidak disebutkan bukan berarti nggak dapat, tapi dapat juga asal, ya udah baca. Asal deketin dengan sio-sio yang tadi. Kalau sio-sio yang tadi, ya dia masuk. Memang di 2025 itu sangat banyak sekali cobaannya, ya khususnya dari keluarga sendiri juga mungkin banyak ribut ya. Baik ribut kecil ataupun sampai ribut besar, dan sampai ke lingkungan juga. Nah, mudah-mudahan di 2006 ini ya, doain sudah mencapai kekuatan absolut ya. Kalau memang ngikutin yang di grup itu, belajar tentang spiritual, menyatukan pikiran, tubuh dan jiwa, ya dia akan membentuk satu armor tersendiri yang memang mencapai tingkatan tersendiri. Ya mudah-mudahan hanya kecipratan ya. Jadilah kalau kecipratan juga. Karena sio babi ini bisa dibilang rezeki besar harusnya. Ya selamat juga ya buat kemarin yang P3K ya. Dan itu sudah mengangkat satu level lagi. Mudah-mudahan di 2026 ini secara venan akan menaik ya. Dan usahakan juga kalau di 2026 besok bisa ketemu dengan AA di Lampung ya. Nanti ya kasih pegangan lah ya. Supaya memang ada perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan. Waalaikumsalam juga Pak Ardansah. Saya belum jawab dulu secara tertulis di kolom komentar ya.